Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Dan perkenalkan, nama saya Steven. Saya dan teman-teman saya hari ini akan mengajak kita semua berkenalan dengan bahasa pemrograman yang cukup populer di seluruh dunia, yaitu Java. Nah, di video kali ini kita akan membahas apa itu Java, first program kita yaitu Hello World, running and compile, primitive type, reading input and variable, operator, dan demo program. Nah, pertama-tama apa itu Java? Seperti yang kita bisa lihat di sisi kiri layar kita, terdapat Bapak James Gosling, yaitu salah satu founder dari Java. Nah, Bapak James Gosling ini bersama dengan teman-temannya dan sebuah perusahaan yang bernama Sun Microsystem membangun Java sekitar 26 tahun yang lalu. Nah, sekarang Java ini sudah sangat populer dan banyak digunakan di seluruh dunia karena ia merupakan sebuah high-level programming language yang berorientasi objek. Nah, Java ini juga banyak digunakan untuk membangun aplikasi-aplikasi web dan desktop yang sering kita gunakan sehari-hari. Contohnya, jika kita pernah main Minecraft atau nonton Netflix, nah, kedua aplikasi itu merupakan contoh dari aplikasi yang dikembangkan dengan menggunakan Java. Nah, pertama-tama kita akan membuat program Hello World, di mana di baris kedua yang seperti bisa kita lihat terdapat kelas Hello World. Nah, kelas ini menandakan nama file Java yang akan kita buat. Di sini kita menggunakan nama Hello World. Sebenarnya nama ini bisa digunakan apa saja, bebas sesuai dengan selera kita, tapi di contoh ini kita akan menggunakan Hello World. Di baris ketiga terdapat public static void main. Nah, main ini adalah sebuah metode yang diperlukan di dalam setiap program Java apabila kita ingin mengeksekusi program Java tersebut. Kenapa? Karena sintaks atau kode dari main ini dapat dikenali oleh mesin. Jika tidak ada main, maka program tersebut tidak akan tereksekusi. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang tereksekusi? Yang tereksekusi di sini adalah kode baris nomor 4, yaitu System Out Print in Hello World, di mana tujuan kode tersebut adalah untuk mencetak Hello World ke dalam terminal. Bagaimana sih sebenarnya cara kerja Java itu? Pertama-tama kita perlu siapkan text editor. Jika kita menggunakan Windows, maka kita bisa pakai Notepad, atau jika kita menggunakan Mac, kita bisa menggunakan text edit. Nah, kemudian kita hanya perlu copy paste saja kode yang sebelumnya ke dalam text editor tersebut. Itu langkah pertama. Nah, langkah kedua, kita hanya perlu save file dengan nama helloworld.java. Nah, nama file ini seperti yang saya bilang tadi, sesuai dengan nama kelas yang telah kita buat. Jadi, jika nama kelasnya Hello World, maka nama filenya juga helloworld.java. Di Java ini, kita bisa melihat bahwa bahasa pemrogramannya kan bahasa Inggris atau bahasa manusia. Nah, bahasa Inggris ini tidak dapat dikenali oleh mesin, sehingga dibutuhkan yang namanya proses compile. Nah, proses compile ini merubah bahasa manusia atau bahasa Inggris ini, bahasa pemrograman ini menjadi bytecode, di mana bytecode ini menyerupai bahasa mesin sehingga dapat dimengerti oleh mesin dan dapat dieksekusi oleh mesin. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita hanya perlu mengetik Java C spasi helloworld.java di dalam terminal atau command prompt di laptop masing-masing. Java C spasi helloworld.java ini akan merubah kode Java yang sebelumnya menjadi bytecode, disebut dengan compiling process. Nah, jika compiling prosesnya tidak memunculkan error apapun, maka artinya compiling proses tersebut berhasil. Sehingga kita dapat menuju ke langkah selanjutnya, yaitu mengeksekusi program Java kita dengan cara mengetik Java spasi nama file tanpa ada .java-nya. Jadi cuman Java spasi hello world. Nah, komen Java ini akan menjalankan program dan mengeluarkan output hello world sesuai yang kita inginkan. Nah, berikutnya akan dibawakan oleh teman-teman saya yang lain. Terima kasih. Nama saya Marvel Friend, dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat variabel pada Java. Variables digunakan untuk merepresentasikan nilai yang dapat diubah di suatu program atau nilai yang tidak bisa diubah di suatu program, yaitu variabel yang bersifat final. Nah, berbeda dengan Python, variabel pada Java ini memiliki tipe data. Jadi, sebelum kita menuliskan nama variabelnya, kita harus menuliskan tipe datanya terlebih dahulu. Nah, langsung saja kita ke sintaks bagaimana cara mendeklarasikan variabel. Di sini caranya, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, kita harus menuliskan tipe datanya terlebih dahulu, baru nama variabel titik koma. Jadi di sini saya ingin membuat suatu variabel x bertipe integer. Jadi kita langsung tuliskan saja int x titik koma. Lalu bagaimana jika saya ingin memberikan suatu nilai ke dalam variabel x? Jika kita sudah mendeklarasikan sebelumnya, maka kita bisa langsung tuliskan nama variabel sama dengan nilai yang akan kita berikan. Contohnya adalah x sama dengan 1. Gitu. Lalu bagaimana jika saya ingin membuat semuanya menjadi sederhana? Jadi satu line saja, tidak usah mendeklarasikan dulu lalu memberikan nilainya, tapi saya mau langsung gitu.
Hal itu juga bisa dilakukan pada Java, kita bisa langsung menuliskan semuanya. Jadi kita tuliskan tipe datanya, nama variabel, sama dengan nilai yang akan kita berikan. Nah, di sini contohnya saya ingin membuat variabel x yang bernilai 1 bersifat integer. Ya sudah, saya bisa langsung tuliskan int x sama dengan 1 titik koma. Lalu bagaimana dengan final variable yang sudah saya katakan sebelumnya? Final variable ini adalah suatu variabel yang bersifat final atau konstan yang berarti tidak dapat diubah dan hanya dapat dibaca. Oke, jadi cara untuk membuat final variable ini sebenarnya kurang lebih sama dengan membuat variabel biasa. Kita cukup menambahkan kata final sebelum tipe datanya. Nah, jadi contohnya adalah seperti ini. Final int num sama dengan 10. Berarti kita membuat variabel num yang bersifat integer bernilai 10 dan bersifat final. Jadi variabel num ini tidak bisa kita ubah-ubah. Jadi apabila kita ingin mengubah variabel num ini, misal kita ubah menjadi num sama dengan 5 gitu. Hal ini akan memunculkan error karena variabel yang bersifat final tidak dapat diubah-ubah. Di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana sedikit menjelaskan bagaimana cara membaca input pada Java. Nah, reading input ini digunakan untuk menerima input dari user dan membacanya. Jadi pertama kita harus mengimport scanner dulu, import java.util.scanner. Kemudian di sini saya ada mencetak nama titik dua, berarti di sini adalah suatu pesan yang akan kita sampaikan kepada user. Kemudian di sine ada scanner in sama dengan new scanner system.in, membuat objek scanner. Di sini ada variabel ya, string line, berarti variabel line bersifat string sama dengan in.nextLine yang akan membaca input dari user. Yang berikutnya adalah system.out dan print line hello plus line mencetak output. Setelah di run programnya, maka programnya pertama akan mengeluarkan nama titik dua. Lalu di sini misalkan usernya memberikan nama deckdp gitu ya. Nah, nanti deckdp ini akan disimpan ke variabel line yang kemudian akan dicetak pada hello plus line. Halo deckdp gitu. Lalu bagaimana jika kita ingin meminta input yang bersifatnya integer atau float atau boolean atau bersifat long atau lainnya, kita dapat menyesuaikannya pada sini. Jadi misalkan saya ingin bersifat integer gitu ya. Jadi kita bisa buat variabel integer dulu di sini, variabel yang bersifat integer, misal integer line gitu ya. Integer line sama dengan in dot kita sesuaikan yang berada di input type sini. Misal bersifat integer ya udah next in berarti in dot next in gitu. Oke, sekian penjelasan dari saya dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan, saya Gitan Cartaska Wijaya. Saya di sini akan menjelaskan tentang primitive data type dan numeric operator. Untuk primitive data type, part yang pertama ada byte, short, in, dan long. Sebenarnya, penggunaan keempat primitive data type ini sama, yaitu untuk menyimpan data berupa integer. Namun perbedaannya, byte memiliki panjang 8 bit, short panjangnya 16 bit, in panjangnya 32 bit, dan long 64 bit. Hal ini diperuntukkan untuk melakukan penghematan pada penggunaan memori. Kemudian untuk primitive data type part yang kedua ada float, double, boolean, dan char. Untuk float sendiri adalah single precision floating point dengan panjang 32 bit IEEE 754. Kemudian untuk double adalah double precision floating point dengan panjang 64 bit IEEE 754. Kemudian untuk boolean sendiri hanya memiliki dua kemungkinan nilai, yaitu true dan false. Data type ini dapat digunakan sebagai symbol flag untuk kondisi true atau false. Biasanya pada kondisi if else itu banyak menggunakan boolean. Kemudian untuk char yaitu 16 bit karakter Unicode dengan value minimal 0 dan value maksimal 65.535 inklusif. Kemudian numeric operator ada addition, subtraction, multiplication, division, dan remainder. Untuk contohnya seperti berikut, 9 addition 3 hasilnya 10, 9 subtract 3 hasilnya 6, 9 multiple 3, 27, 9 division 3 hasilnya 3, 8 remainder 3 hasilnya 2. Kemudian numeric operator precedence. Untuk numeric operator precedence, yang pertama yang harus dikerjakan yaitu yang ada di dalam kurung terlebih dahulu, kemudian kali atau bagi, kemudian plus atau minus. Apabila ada operator dengan presiden yang sama, maka kerjakan dari kiri terlebih dahulu. Untuk contohnya seperti berikut. 5 multiple kurung buka, 1 addition 3 kurung tutup, subtract 10. Seperti presiden yang ada di atas, maka 1 addition 3 dikerjakan terlebih dahulu, yaitu 4. Maka 5 multiple 4 dikurang 10. Maka kita harus mengerjakan multiple terlebih dahulu. 5 multiple 4 hasilnya 20, kemudian baru di-subtract dengan 10, hasilnya 10. Kemudian augmented assignment operator. Augmented assignment operator digunakan untuk mempersingkat code. Di sini ada addition assignment, subtraction assignment, multiplication assignment,
division assignment, dan remainder assignment. Contohnya, A addition assignment 3 itu ekuivalen dengan A sama dengan A plus 3. Begitu juga dengan subtraction assignment, multiplication assignment, division assignment, dan remainder assignment. Setelah itu ada increment dan decrement. Increment yaitu menambah nilai variabel numerik sebanyak 1. Kemudian decrement mengurangi nilai variabel numerik sebanyak 1. Pre-increment dan decrement memiliki dua jenis, yaitu pre dan post. Untuk pre-increment sendiri, yaitu kita menambahkan variabel terlebih dahulu sebelum menjalankan perintah. Contohnya seperti ini, yaitu A sama dengan 1, kita inisiasi A sebagai 1, kemudian kita print pre-increment A. Maka outputnya akan 2, dan A menjadi 2. Kemudian untuk post increment, seperti ini contohnya, inisialisasi A sebagai 1, kemudian kita print post increment A, dan outputnya akan tetap 1, namun A akan memiliki nilai 2. Kemudian untuk pre-decrement, hampir mirip dengan pre-increment, contohnya seperti ini, kita inisialisasi A sebagai 1, kemudian kita print pre-decrement A, maka outputnya akan 0, dan A juga bernilai 0. Kemudian untuk post-decrement, misalkan kita inisialisasi A sebagai 1, kemudian kita print post-decrement A, maka outputnya akan tetap 1 atau nilai awal, namun sebenarnya A sudah bernilai 0. Karena pada post-decrement, kita akan menjalankan perintah terlebih dahulu, baru melakukan pengurangan pada A. Akhirnya cukup sekian dari materi primitive data type dan numeric operator. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christopher Mustanael. Sebentar di sini saya akan menjelaskan potongan kode yang telah saya buat untuk materi elementary Java. Di sini saya buat variabel in, yang dimana untuk tempat user menuliskan inputnya. Program akan menerima input dari user untuk di variabel ini. Setelah itu saya mendeklarasikan variabel A yang bertipe integer. Untuk variabel A, B, C, di sini akan menerima input berupa integer dan juga berupa double. Saya masukkan A bernilai 1, B bernilai 2. Perlu diketahui, walaupun di sini bertipe integer yang input berikan, tapi karena B bertipe double, maka B akan bernilai 2,0. Selanjutnya C ini harus dimasukkan angka berupa angka double, karena C ini juga bertipe double. Maka saya akan memberikan contoh 3,5. Jika saya jumlahkan A plus B plus C, maka yang di return adalah angka 6,5, yang dimana D itu bertipe double. Selanjutnya, saya akan melakukan casting, yang dimana akan merubah nilai 6,5 ini akan menjadi 6. Bagaimana caranya? Seperti ini, saya buat int A sama dengan int D, yang dimana akan berubah kurung seperti ini. Setelah itu, E akan bernilai 6. Nah, kita coba, kita bisa lihat, E bernilai 6 karena telah di casting sebelumnya. Selanjutnya, sekarang kita akan lakukan operasi operator, ya seperti kita lihat di sini. Coba kita jalankan. Saya akan memberikan contoh di sini. A1, B2, C3, jika dijumlahkan hasilnya ke 19. Pertama, kita harus memastikan dulu, kenapa dia bisa 19? Pertama kita lihat bersama-sama, I plus E++ ini menandakan bahwa dia itu adalah post increment. Berarti dia tidak akan di-increment pada saat kode itu dijalankan, melainkan akan tetap sama. Karena dia itu kan di-increment pada saat kode itu telah dijalankan. Makanya di sini bernilai 6 saja, karena dia masih belum melewati kode tersebut. Setelah dia melewati kode tersebut, dan dia bertemu dengan pre-increment ini, maka bernilai 8. Kenapa? Karena tadi 6 sudah menjadi 7, dan ditambah lagi di increment, maka menjadi 8. Setelah itu akan di pre-decrement menjadi 7. Jika kita menjalankan itu semua, maka hasilnya adalah 19, sesuai dengan output yang kita inginkan. Sekarang kita akan masuk ke operator precedence. Coba kita masukkan angka 1, 2, dan C3, dan hasilnya 25, dengan operasi seperti ini. Kenapa bisa seperti itu? Pertama, operasi yang pertama dijalankan adalah F plus 2. Setelah itu, hasil dari F plus 2 itu dikurangi 4, yaitu dikali 6, dan dibagi 4. Kita bisa lihat hasilnya itu adalah seharusnya 25,5. Tapi di outputnya 25. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada dasarnya F itu adalah bertipe integer. Seperti yang telah kita lakukan casting tadi, maka dia akan melakukan pembulatan ke bawah yang menghasilkan nilai 25. Baik, sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih.